Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semoga hari kalian selalu dalam keadaan yang baik. Anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Pak Fikri Hafiz. Kalian akan bertemu dengan Bapak nantinya di mata pelajaran prakarya, dan ketika menangani anak, pasti Bapak akan terjun langsung ke dalamnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini, saat ini kita sedang belajar online. Kita sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara online atau daring. Sebelumnya, sudah tahu belum apa itu daring? Daring adalah dalam jaringan. Jadi, kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara di rumah atau menggunakan jaringan internet. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan masuk materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah materi mengenai tata krama dan sopan santun di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Anak-anakku yang Bapak banggakan, masa Bapak boleh duduk? Boleh duduk ya. Bapak duduk. Anak-anakku, masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi masa yang sangat penting untuk kalian agar bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang baru. Namun saat ini akibat dari COVID-19 kita melaksanakan MPLS secara online. Nah, kita kembali kepada materi. Materi yang Bapak sampaikan mengenai tata krama dan sopan santun. Kalian sudah melaksanakan dong? Sedari kecil sampai dengan dewasa saat ini, kalian pastinya sudah melaksanakan yang namanya sikap sopan dan santun. Kepada siapa saja? Iya, betul. Kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak di rumah, kepada nenek, kepada kakek, dan semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa juga, etika sopan santun dilakukan juga kepada ibu guru, kepada bapak guru, maupun kepada orang-orang yang memang kita sayangi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana Pak kalau etika sopan santun tidak kita laksanakan? Wah, jangan. Etika sopan santun wajib kita laksanakan. Karena kenapa? Kalau kita tidak melaksanakan etika sopan santun, nantinya banyak orang-orang yang akan menegur kita. Karena kenapa? Karena sikap kita yang tidak terpuji, yang orang lain akan nantinya menegur kita. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tata krama sopan santun itu adalah dilakukan oleh kita. Dengan apa? Dengan sikap dan tingkah laku kita. Anak-anak, kita lihat banyak orang yang sukses tapi tidak bersikap dengan baik. Itu tidak bagus. Orang sukses bersikap baik itu sangat bagus. Contoh ya nak ya. Contoh, ada seorang pimpinan memanggil bawahannya dengan sikap yang baik. Contoh, kita sebut saja pimpinan itu namanya Pak Samtaji, anak buahnya itu namanya Pak Darman. Ya, pimpinan tersebut memanggil Pak Samtaji dengan kata-kata yang lembut. Contoh, ya, Pak Darman sini, ya kan? Karena pimpinan itu namanya Pak Samtaji. Pak Darman sini. Pak Darman, boleh aku minta tolong? Seperti itu. Pasti Pak Darman pun akan menjawabnya dengan baik. Kalau Pak Samtaji tersebut melakukan hal yang tidak baik atau berbicara tidak baik, bertingkah tidak baik dalam memanggil Pak Darman, yakinlah orang tersebut tidak akan juga berlaku baik kepada kita. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sopan santun. Sopan santun itu adalah bahasa atau kata-kata yang kalian pastinya sudah sering dengar. Di mana? Di setiap tempat ataupun di saat kecil sampai dengan usia remaja saat ini. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong masalah remaja, kalian saat ini sudah masuk ke dalam fase remaja. Nih anak-anak, fase remaja itu adalah fase di mana kalian butuh sangat perhatian dari orang tua. Namun
terkadang kalian suka tidak mau diperhatikan. Kenapa ya Pak? Seperti itu karena merasa diri kalian sudah bukan lagi anak-anak. Maka dari itu tugasnya kalian, ya kalau tidak mau diperhatikan oleh orang tua, tugas kalian wajiblah jaga diri baik-baik. Jangan sampai kamu terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Diawali juga dengan etika sopan santun kepada teman, orang tua, keluarga, saudara, tetangga, maupun teman sebaya kita. Anak-anakku yang banggakan, kita lihat di sini ada tata krama dan sopan santun. Yang pertama, sikap kita kepada siapa saja harus pertama, yang orang tua maupun guru itu harus mengajarkan anak untuk berkata tolong dan terima kasih. Contoh, nah, mama minta tolong, atau kakak, aku minta tolong ambilkan pulpen itu. Awali dengan kata-kata yang namanya tolong dan diakhiri dengan kata-kata yang namanya terima kasih. Yang kedua, nah ini boleh tulis nggak Pak? Boleh, silahkan kalian menulis poin-poin yang Bapak sampaikan nih. Bapak tadi lupa tidak menyampaikan kita di awal ya. Yang kedua, anak-anak mengajarkan untuk memperhatikan orang lain. Kalau orang lain dalam keadaan yang susah, butuh bantuan, kita harus spontan membantu orang-orang tersebut. Ingat, dengan membantu orang tersebut, kita akan menjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik dengan orang tersebut. Ya, jadi jangan malu untuk tidak membantu orang. Ayo kita bantu teman-teman kita, sahabat kita, orang tua kita, ataupun siapapun agar kita menjadi orang yang terus semangat. Yang ketiga anak-anakku, mengucapkan permisi. Contoh, Pak, aku mau lewat, ya, permisi. Ada orang yang lebih tua, Pak, aku pengen lewat di depan bapakku. Bagaimana sikapku? Sikapku seperti ini. Ini depan ada bapakku. Aku mau lewat. Apa yang aku lakukan? Aku bungkukkan badanku sedikit, tanganku ke depan mengucapkan kata permisi. Contoh, permisi Pak. Atau ya, kalian bisa melakukan sikap seperti punten Pak, ya, atau yang amit untuk bahasa Jawanya dan lain-lainnya. Ya, jadi kalian wajib mengucapkan permisi, minta tolong dan terima kasih pada saat kalian meminta bantuan kepada orang lain ataupun kalian bertemu dengan orang lain yang lebih tua maupun yang lebih muda. Paham anak-anak? Paham dong tentunya ya. Karena insya Allah kalian adalah anak-anak yang cerdas. Ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Selanjutnya nih, yang keempat, Anda harus mengajarkan anak untuk tidak mengomentari orang lain. Pak, aku boleh gak mengomentari penampilan temanku yang dilihat seperti itu? Boleh saja, tapi untuk aku pribadi, bukan untuk menjadi bahan ledekan atau bahan cemoohan atau bahan guyonan orang lain. Karena itu nantinya berdampak kepada yang namanya bullying atau meledek orang lain yang nantinya akan mengakibatkan orang lain tersebut merasa dendam loh kepada kalian. Ya, jadi tidak boleh yang namanya mengomentari orang lain dan membicarakan kepada orang lain juga. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan, mengetuk pintu sebelum masuk. Nah, Pak, bagaimana caranya? Aku mengetuk pintu sebelum masuk. Berapa kali ketukan Pak? Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk datang bertamu kita juga harus melihat jam. Ya, pagi hari, malam hari, jam berapa kita harus bertamu? Diperbolehkan bertamu. Jangan sampai jam 1 subuh kita datang ke rumahnya, ketok-ketok pintu, gobrak-gabrik untuk bertemu dengan orang yang kita akan temui. Itu tidak boleh. Anak-anak, berapa kali ketuk pintu Pak? Contoh, aku mau bertamu ke rumah temanku Pak. Berapa kali ketuk pintunya Pak?
ketuk pintu itu 2 kali, 1 kali ketuk pintu contoh, tok, itu tidak boleh, itu tidak sopan. Ya, Pak, aku mau 2 kali, boleh gak Pak? Boleh, itu yang dianjurkan. Contoh, aku mau bertamu Pak, ketuk pintu 2 kali, contoh ya, tok tok, assalamualaikum, ucapkan salam, ya, atau permisi, cukup 2 kali. Kalau 3 kali itu namanya penegasan. Itu juga termasuk ke dalam etika sopan santun yang kurang baik. Jadi berapa kali anak-anak untuk ketuk pintu? 2 kali, pinter ya. Ketuk pintu itu 2 kali. Contoh, ulang lagi ya. Tok tok sekali ya. Nadanya cuma ketukan 2 kali ya. Tok tok 2 kali. Kalau 3 kali tidak boleh ya. 2 kali cukup saja agar si pemilik rumahnya juga bersiap-siap untuk membuka pintunya dan melihat siapa yang berada di luar rumahnya atau yang akan bertamu. Paham anak-anak? Mantap, paham ya. Anak-anakku yang banggakan, selanjutnya mengajarkan bahasa yang baik. Anak-anak, mengajarkan bahasa yang baik kepada orang lain itu sangat penting, apalagi kita. Ya, kita kalau berbahasa dengan orang lain, kita lihat dulu karakter orang itu seperti apa. Ya, jangan sampai orangnya serius kita ajak bercanda, atau orangnya sedang lelah kita ajak bercanda. Nanti akan menimbulkan respon yang kurang baik. Ya, ajarkan bahasa yang baik. Permisi, jangan menggunakan bahasa-bahasa daerahmu kepada orang yang di luar dari daerahmu. Contoh ya, aku suku Sunda, aku mengajarkan atau berbicara bahasa Sunda kepada orang Medan. Nantinya tidak akan ada rasa menyambung. Paham? Nah, ya, bahasa yang baik juga bahasa yang bisa dicerna dan diajari dan dipelajari oleh siapa saja? Oleh orang lain ya. Jadi menggunakan bahasa yang baik, kita tempatkan, kita berbicara kepada siapa, dengan guru kita harus seperti apa, dengan teman kita harus bagaimana, dan dengan orang tua kita harus seperti apa juga. Paham? Itu yang tadi, silakan ditulis ya. Oke? Siap? Dilanjut. Yang ketujuh, mengajarkan anak-anak atau orang lain untuk tidak mengolok orang lain. Gak boleh ya. Mengolok-olok atau meledek tidak boleh. Lanjut anak-anak, menutup mulut ketika batuk dan bersin. Hacim sengaja. Apa tidak boleh. Apalagi di masa pandemik COVID-19. Itu tidak boleh dianjurkan. Karena ketika kita bersin, hacim, gitu ya, itu mengeluarkan yang namanya virus. Mantap. Virus itu mengakibatkan yang namanya penyakit kepada orang lain. Selanjutnya menawarkan bantuan kepada orang lain. Ya, anak-anak lanjut. Nah, anak-anak, kalau seandainya kalian tidak melaksanakan hal-hal yang tadi, nanti juga bisa masuk loh ke dalam kenakalan remaja. Siapa yang tahu kenakalan remaja? Oh, hati-hati nih. Masa remaja di SMP itu sangat gaswat, sangat luar biasa, memprihatinkan, ngeri. Karena ini masanya coba-coba, ingin tahu dan cari tahu. Sekali lagi, masanya apa? Coba-coba, cari tahu dan ingin tahu. Hati-hati, banyak orang yang menjadi perilaku menyimpang di masa remajanya ya. Jadi hati-hati anak-anak ya, apalagi banyak anak-anak yang sampai ke dalam kenakalan yang berbentuk kriminalitas. Apa aja sih Pak Fikri? Kita lihat apa aja yang ada. Yuk. Ya, nih, cinta-cintaan sudah mulai di remaja. Wih, aku cinta kamu, kamu cinta aku, ya. Itu sudah mulai dialami di masa remaja, ya. Lanjut, Pak. Bertengkar dan berkelahi, ini yang sering. Perempuan maupun laki-laki akibat dari sikap yang tadi tidak terpuji mengakibatkan bertengkar dan berkelahi.
membolos, mapan. Ayo, awas nih ya. Banyak anak yang sering bolos. Nih, yang paling maba bilangnya berangkat sekolah, pulang jam 10, padahal dia main PS alias main warnet. KHD, hati-hati, kamu sudah berbohong ya. Bolos, mabal, tidak boleh. Lanjut. Merokok. Ini juga dialami, ingat ya, pecandu itu akan mengajak orang lain untuk merokok juga karena mereka ingin banyak teman dan teman-teman tersebut nantinya akan dia ajak untuk merokok bersama. KHD, hati-hati ya. Karena kenapa? Karena kalau sudah menjadi kecanduan atau menjadi pecandu, susah untuk lepasnya. Ya, hati-hati punya teman, jangan sampai salah pilih teman. Kalau salah pilih teman, kamu akan mendapatkan dampak yang negatif selamanya. Hati-hati ya, rokok bisa menyebabkan kecanduan yang berlebihan. Lanjut, Pak. Apalagi Pak Fikri, kasar dan tidak sopan pada yang lebih tua. Mama, marah-marah, gak mau ah. Aku gak mau beliin mama nasi, papi beli beras. Tidak boleh. Malah kita makin dewasa, makin remaja, kita makin cinta dan sayang kepada orang tua. Jangan sampai orang tuanya dimarahin terus. Kasihan, sudah melahirkan, sudah mengandung, melahirkan si mama, harus masak, harus nyetrika, harus cuci piring, ya. Apalagi si ayah harus banting tulang, berangkat pagi pulang malam untuk kita. Kita sampai di rumah, kita tidak sopan kepada orang tua. Tidak boleh, durhaka. Karena surga berada di telapak kaki bapak ibu ya. Itu ya. Lanjut. Konsumsi narkoba, hati-hati. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, baknya bahan adiktif. Kalau bahan adiktif itu adalah bahan yang mengakibatkan penggunanya mengalami kecanduan. Rokok termasuk ke dalam bahan adiktif. Ya, hati-hati nih. Ya, kalau narkotika itu berbentuknya pil. Ya, bahan psikotropika, narkoba itu berbentuknya ganja, ya, bahan-bahan mentah. Kalau psikotropika itu berbentuknya pil, obat-obatan. Kalau bahan adiktif itu sudah yang sering kalian konsumsi, kopi pun termasuk ke dalam bahan adiktif karena mengakibatkan kecanduan bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Paham? Hati-hati yang sering ngopi, ya, nanti kayak basurin, ya, gitu. Lanjut. Bully, tuh, gendut lah, sipit lah, dasar pesek, tidak boleh. Ya, itu semuanya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Ya, tidak boleh kalian membuli ataupun meledek orang lain, kelemahan ekonomi, kelemahan fisik, ya, kelemahan kebedaan agama dan lain-lainnya, itu tidak diperbolehkan. Dosa yang mengakibatkan namanya orang-orang lainnya itu mengakibatkan dendam kepada kita. Lanjut, Pak. Oke. Pak, oke, geng meta. Tidak boleh. Ya. Kalau ngegeng juga termasuk ke dalam kenakalan remaja yang diakibatkan dari tadi tidak sopan dan tidak tertib dengan aturan-aturan yang ada. Ya, tidak dibolehkan. Jadi kesimpulannya adalah jenis-jenis kenakalan remaja yang diakibatkan dari yang namanya sikap tidak baik dan tidak sopan itu, yang pertama adalah berkelahi atau tawuran, yang kedua bolos, ngegame, PS, warnet, ya. Yang ketiga merokok atau ngedrugs, tidak boleh tuh, minum-minuman keras, hammer, CM, ya apa, inek, ya. Terus apa lagi tuh? Banyak hal-hal yang berbau ngedrugs, ya. 4. Pacaran di luar batas, tak boleh. Ya, kalau pacaran di luar batas sampai dengan hal-hal yang negatif, hati-hati, apalagi perempuan itu ada bekasnya. Ya, yang kelima, ngegeng, tidak boleh. Ya, geng motor, geng cimeng, geng uncup karena rambutnya pada kuncup, geng uncup tidak boleh.
Ya, tidak boleh bergeng-gengan karena itu nantinya bisa saling sindir-sindiran mengakibatkan berkelahian. Ya, bullying tidak boleh. Ya, tidak boleh tuh. Terus pelanggaran etika dan sopan santun itu yang tadi masuk ke dalam tema kita. Terus pengawasan, ngepesin motor orang tidak boleh. Pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya tidak boleh dilakukan selama kalian sekolah. Ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, sebab-sebabnya nih Pak, sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya anak-anak itu kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua. Itu ya, hati-hati ya. Jadi orang tua banyak yang kerjanya terlalu fokus sehingga lupa dalam mendidik anak. Ya, apalagi banyak orang-orang tua yang lebih mementingkan karirnya dibanding harus mendidik anak. Sampaikan sama mama, sama ayah, sama mama, sama bapak, ya, tolong kita terus bantu gotong royong untuk mendidik kita semua agar jadi orang lebih hebat. Lanjut lagi, iptek, pengaruh perkembangan iptek. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi banyak kalian yang menyalahgunakan handphone, internet untuk hal-hal yang negatif. Hati-hati ya. Lanjut lagi, penanaman kaidah agama yang kurang kuat. Kita jarang sholat, jarang ibadah, jarang ngaji, sehingga kita ya lupa dengan adanya Tuhan yang mengawasi kita semua. Paham? 3 ini hati-hati, terus pelajari ya. Ya, kurangnya media merupakan kadang-kadang anak-anak yang melakukan pelanggaran itu, kadang-kadang mereka itu tidak mengikuti kegiatan ekskul. Yakin, ya. Sebandel-bandelnya anak yang ikut ekskul pasti dia terarah. Ya. Lanjut, kebebasan yang berlebihan, ya, karena orang tua tidak memperhatikan. Terus kurang-kurangnya pendirian atau labil, ya, ini pasti di masa remaja, hati-hati, ya. Terus kondisi ekonomi yang memaksa kita, ya, anak-anak seperti itu, ya. Masih banyak hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan, ya. Pertama, aktif, jadi orang hebat dan menjadi orang-orang yang terus populer di sekolahnya. Anak-anak, maka dari itu kalian yang sudah hebat, lanjutkan kehebatan kamu. Yang sudah taat dengan aturan, lanjutkan. Yang belum taat, hati-hati, masih ada waktu untuk kalian lebih hebat atau lebih taat lagi. Ya anak-anak ya, seperti itu. Ya, nih peringatan nih, baca ya. Kalau banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan, kenapa harus nakal? Ayo, buat apa kalian harus nakal kalau masih banyak hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan? Ya, jadi PR untuk kalian di rumah, nih, catat ya. Tugas dari materi Bapak, sebutkan 10 sikap positif. Sekali lagi Bapak sampaikan, sebutkan 10 sikap positif yang dilakukan oleh remaja. Ya, atau sekali lagi Bapak sampaikan, sebutkan 10 sikap positif yang wajib dilakukan oleh remaja. Yang kedua, sebutkan 10 sikap negatif yang sering kalian lakukan nih selama sekolah atau selama hidup. Ya, yang pertama positif, yang kedua negatif. Tulis ya untuk PR kalian, nanti di hari Sabtu sudah dikumpulkan semuanya. Jadi anak-anak yang Bapak banggakan, jadi perilaku etika sopan santun itu dampaknya kalau tidak kita lakukan itu berdampak negatif. Ya, kalau tidak kita lakukan, kalau kita lakukan berdampak positif. Untuk siapa? Untuk kita itu siapa? Orang yang melaksanakan dan melakoni kehidupan. Maka dari itu, jangan sia-siakan kehidupan. Yakin, hidup itu adalah hal yang pasti. Karena Tuhan sudah memanggil kita untuk hidup, diberikan nafas, diberikan tenaga, dan diberikan segalanya. Maka dari itu, kita harus mensyukuri dan menjaga hal-hal tersebut. Semangat untuk belajar, semangat untuk sukses, buat hidup kita lebih terarah. Jangan pernah takut untuk berkreasi, jangan mau ikut dengan yang berfantasi.
Semangat juang, semangat 45, buat yang terbaik. Terima kasih, salam terbaik untuk dari Bapak. Ya, mudah-mudahan kalian selalu sukses karena mengatasi kenakalan remaja perlunya kasih sayang, perhatian dan penguasaan dari orang tua. Tidak boleh mengekang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berjumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya di sekolah ya.